Shalom. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ada satu tokoh Alkitab yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan kisahnya, karena kita anggap tidak penting. Tokoh ini adalah seorang budak perempuan yang ditawarkan oleh nyonyanya kepada suaminya supaya hamil dan menghasilkan keturunan baginya. Dan ketika itu terjadi, budak perempuan ini hamil. Sementara dia sedang hamil, nyonyanya menjadi tidak suka. Jadi nyonyanya menganggap budak ini tidak menyukai dia, memandang rendah dia karena dia tidak bisa hamil. Sehingga akhirnya di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-6 dia berkata, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, tokoh itu adalah Hagar. Kita mungkin juga menganggapnya orang yang tidak penting. Orang yang merusak perjanjian. Padahal yang merusak perjanjian adalah Sarai. Tetapi Hagar ditindas sementara dia sedang hamil. Itulah sebabnya dia lari meninggalkan nyonyanya. Tetapi dalam pelariannya, ketika dia ada di dalam keadaan tidak tahu mau berlari kemana, dia mencoba keluar dari penindasan yang tengah dia alami, tapi dia tidak tahu dia akan berlindung kepada siapa. Dan di padang gurun itulah Tuhan menjumpai dia. Malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini? Ayat yang ke-9 berkata, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Biarkan engkau ditindas balik. Kalau saudara ada di posisi Hagar, ketika engkau dikorbankan, dimanfaatkan, lalu kemudian engkau sudah mengerjakan segala sesuatu sesuai arahan, tetapi malah engkau tidak disukai. Bahkan orang itu menindas kita sedemikian rupa. Kalau engkau ada dalam posisi itu sekarang, lalu ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan jawab, biarkan engkau ditindas. Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan? Kita pasti protes, kita pasti teriak, kita pasti tidak terima. Tetapi ketika kita mempelajari kisah Hagar, kita menemukan bahwa di balik peristiwa yang rasanya sangat tidak baik itu, Tuhan punya janji masa depan yang cerah bagi kita. Hari depan yang penuh harapan bagi kita. Sebab malaikat Tuhan itu berkata, aku akan membuat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Ismael. Isma itu mendengar, El itu Allah. Kata malaikat itu, sebab Allah telah mendengar tentang penindasanmu ini. Jadi ada Ismael, Allah mendengar. Lalu kemudian Hagar pun menyadari bahwa ternyata Tuhan memperhatikan dia. Sehingga Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Jadi malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang turun menjumpai Hagar. Dia berjumpa muka dengan muka. Itulah sebabnya dia menamakan tempat itu El Roy. Aku melihat Allah yang melihat aku. Coba kita bayangkan.
Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dia menyatakan gak apa-apa kamu ditindas, gak apa-apa kamu menderita sekarang, tapi aku telah mendengar tentang penderitaanmu dan aku melihat engkau, sekarang kau pandang aku. Aku Allah yang berjanji akan memberikan hari depan penuh harapan, masa depan yang cerah bagimu. Percayakah kamu? Di tengah keadaan yang tidak ada harapan, percayakah kita bahwa Allah sumber pengharapan? Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang peduli pada kita. Kita belajar dari kisah Hagar ini. Mari kita tahu bahwa ada Allah yang senantiasa mempedulikan hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.